Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di dalam Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galanging Hyang Abian Base, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Sebelum kita akan memulai segala tugas tanggung jawab pelayanan kita untuk sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Terima kasih untuk malam yang boleh kami lalui Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk menikmati hari Tuhan yang baru, di mana kami akan melangkah untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini, dimanapun Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami akan memulainya, izinkan kami Tuhan untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca renungkan Tuhan bisa kami pahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan tersedia bagi kita terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Ratapan 5 ayat yang ke-21 dan Titus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kemudian Titus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Allah penyelamat kita menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah andalanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi di dalam kehidupan manusia tentunya Tuhan tahu. Tidak ada yang luput dari ingatan Allah. Tuhan mengingat semua yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang sering membuat kita jatuh dalam penderitaan dan kehinaan kita. Dan Tuhan hendak mengeluarkan kita dari kejatuhan itu dan memberikan sukacita baru bagi kita. Namun kita harus sadar bahwa sama seperti Nabi Yeremia, ada kalanya Tuhan membiarkan pergumulan kita dan melihat sejauh manakah kita tahan menghadapi kejatuhan dan penderitaan kita itu. Kita harus mampu menghadapi setiap kejatuhan yang kita hadapi dan alami. Apa rahasianya? Rahasianya adalah hadapi kenyataan, jangan mengarang satu tenggat waktu yang sebenarnya tidak ada. Lebih jauh lagi di dalam 2 Korintus 5, Paulus menegaskan selama manusia hidup di dunia ini, kita seperti hidup di dalam kemah, di tenda-tenda kamp pengungsian. Ini hanya tempat tinggal kita sementara di dalam dunia sampai rumah kita yang permanen di surga sudah siap tentunya. Tetapi kenyataan berkata lain. Kita hidup di tengah tarik-menarik antara harapan dan kenyataan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja Tuhan hidup di antara dua tarikan ini, terutama kita tengah menghadapi masalah yang berlarut-larut dan di satu sisi ada masalah yang jelas hadir di depan mata, terasa begitu mengganggu dan menyakitkan. Apa yang harus kita perbuat dengan masalah ini? Berapa lama lagi sampai masalah ini akan selesai?
Kemudian seberapa jauh kita harus berjuang dan kita tidak pernah tahu. Sementara di sisi lain, ada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Panggilan ini tidak Tuhan tarik ketika masalah datang bertubi-tubi. Apapun yang terjadi pada kita, inilah panggilan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kemelut dan dilema semacam ini, hanya ada satu yang konstan, Tuhan. Tuhan tetap setia melihat keadaan kita. Ketika Yeremia meratap atas penderitaan yang sedang dialaminya, Tuhan datang memberikan penghiburan dan kekuatan baru baginya. Tuhan tidak pernah lupa atas penderitaan yang sedang kita alami sekarang. Namun Tuhan akan datang menopang dan menolong kita. Bagian Alkitab bagi kita hari ini yaitu di dalam Ratapan 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-10 berisi doa kepada Allah di tengah derita yang dialami. Umat berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan memulihkan hidup mereka. Penderitaan yang dialami digambarkan dalam ayat-ayat bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu milik pusaka dan rumah jatuh ke tangan orang lain, anak-anak menjadi anak-anak yatim, kemudian air harus dibeli, kemudian roti diperoleh dengan cara mengemis kepada Mesir dan Asyur. Bahkan ancaman maut harus dihadapi umat saat itu. Semua kebanggaan dan kegirangan hati telah lenyap rasanya. Umat meratap kepada Allah, tetapi bukan semata-mata ratapan kesedihan atau ratapan kemarahan. Ratapan ini adalah sebuah ratapan penyesalan atas dosa. Karena dosa, Allah menghukum mereka ke Babel. Umat menyadari bahwa mereka patut menerima derita sebagai akibat hukuman Allah atas dosa mereka. Karena itu, umat memohon belas kasihan Allah. Ingatlah kami ya Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Umat memohon belas kasihan dan pemulihan Allah. Umat meratap tapi tidak kehilangan harapan. Di balik harapan ada kenyataan bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan mereka. Ada dorongan semangat dan harapan bahwa di tengah-tengah penderitaan umat dapat berjumpa dengan Allah lebih sungguh. Umat saat itu mengakui kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas dan belas kasihan Allah diyakini memberi ruang bagi pemulihan yang dirindukan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, iman menuntun kita untuk bertanggung jawab dalam kata-kata dan sikap agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Iman memandu kita agar tidak egois dan menjadi penyebab derita bagi orang lain. Kemudian iman membuat kita menjumpai Allah dalam derita dan memberi kesaksian tentang Allah di tengah derita kita. Iman membawa kita pada penyesalan atas kehidupan agar kita mengenal Allah dan Ia menyatakan belas kasihannya untuk mengubah krisis menjadi berkat. Meratap tapi tetap beriman. Hidup memang kadangkala sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang. Karena itu bertahanlah dengan tenang dan aman, karena Ia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami semua. Di mana dari firman-Mu ini Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan adalah sebagai andalan kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Apapun yang kami perbuat Tuhan, dosa apapun yang
telah kami lakukan sehingga kami merata penuh kesedihan, Engkau akan mengangkat kami dan memulihkan kami menjadi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa untuk hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, keberhasilan yang Engkau berikan kepada kami, berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami selalu menaruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan semua itu atas kehendak Tuhan. Ajar kami melakukan hal yang terbaik, selalu berpikir yang terbaik Tuhan, sehingga benar-benar kami bisa mencerminkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami pengampunan dan belas kasihan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan duka, sakit, penyakit dimanapun mereka berada. Biar Tuhan mengawat mereka, menelit mereka, memberikan kesehatan, kekuatan saat ini juga. Kuasa Allah bekerja untuk mereka semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.